Salam Bapak Ibu, saudara-saudari, yang menjadi tema kita di pagi hari ini, siap sedia menjelang kedatangannya. Pertama sekali, maafkan saya jika nanti di pertengahan khotbah ada yang tidak sesuai, ada yang salah, atau ada yang lupa. Mungkin faktor U ya Bapak Ibu. Jadi maafkan saya terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan satu pesan penting yang sering disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu untuk hidup berjaga-jaga. Dalam banyak kesempatan, bahwa Yesus sering mengingatkan bahwa hidup kekristenan itu bukan hanya tentang percaya saja, tetapi juga tentang kesiapan dan kewaspadaan rohani, apalagi di masa-masa sekarang ini, di tengah kehidupan yang sangat cepat, yang sangat sibuk, kadang kita jadi mudah teralihkan oleh rutinitas kehidupan kita. Kadang kita lupa bahwa Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Penyalaan lilin yang tadi kita laksanakan di tempat kita ini sebagai pertanda atau pengingat bahwa gereja telah memasuki masa Advent yang pertama, yang melambangkan bahwa di sana ada harapan, ada pertobatan, dan juga sebagai pertanda bahwa kita bersiap untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus. Melalui nas bacaan kita ini, kita kembali diingatkan untuk hidup waspada dan siap sedia, karena kedatangan Sang Raja Yesus Kristus akan datang secara tiba-tiba di saat kita kadang tidak waspada. Bapak Ibu, Tuhan berbicara bukan untuk menakut-nakuti kita, melainkan agar kita tetap waspada. Kita tidak terbuai oleh dunia, tetapi kita selalu siapkan diri menyambut kedatangannya, sebab Ia mengasihi dan tidak mau seorang pun terhilang karena kelalaian kita. Dalam perikop ini, Bapak Ibu, ada dua hal yang ingin disampaikan, bahwa satu, kepastian kedatangan Yesus untuk kedua kalinya, dan yang kedua, ketidakpastian kapan kedatangannya tersebut. Bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini menjadi rahasia Allah. Yesus berkata dengan tegas, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Hal ini menunjukkan bahwa di dunia ini tidak ada satu makhluk pun yang bisa mereka-reka menebak-nebak kapan kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Tidak juga bisa diperkirakan Bapak Ibu bahwa Yesus akan datang pada pagi hari, Yesus akan datang pada saat kita tertidur, Yesus datang saat usia kita 80, Yesus akan datang saat kita sedang beribadah begini. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa memprediksinya. Kalau musim, Bapak Ibu, bisa kita prediksi, bisa kita reka-reka. Misalkan, jika masuk di bulan yang ada berbernya, biasanya kita akan memprediksi bahwa akan masuk musim penghujan. Atau nanti di bulan 7 atau bulan 8 akan masuk musim kemarau. Tapi itu pun kadang meleset. Lalu siapa kita yang bisa memprediksi kapan kedatangan Yesus kembali? Di tahun, sebagai contoh untuk kita, di tahun 2023 ada seorang pendeta bernama Mang Apin Sibuea, seorang pemimpin sekte Pondok Nabi di Bandung. Pendeta ini meramalkan bahwa kiamat akan terjadi pada tanggal 10 November 2003. Tapi ternyata kiamat itu tidak terjadi. Dia hanya bisa mereka-reka. Apa yang terjadi di tanggal itu Bapak Ibu? Yang terjadi pastinya upacara memperingati Hari Pahlawan. Kalau itu pasti ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi ramalan pendeta Sibuaya ini tadi nggak terjadi dia kiamatnya. Dan ada juga pendeta yang meramalkan bahwa kiamat akan terjadi tahun 2029. Jadi apa yang ingin disampaikan di ayat 36 ini Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa kita tidak perlu menerka-nerka, tidak perlu kita berspekulasi,
Tidak perlu kita terjebak dalam ramalan-ramalan itu, karena kedatangan Kristus adalah rahasia Allah. Tapi mari kita fokus pada mempersiapkan diri kita saat kita menanti kedatangannya. Menantikan Sang Juru Selamat kita, karena ketidakpastian waktu menuntut kesiapan setiap saat. Bapak Ibu, jadi menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan tidak memberikan tanggal pasti kepada kita? Agar manusia tidak bersikap santai dalam menunggu kedatangannya, agar manusia tidak bertobat di menit-menit terakhirnya saja, agar tidak dibilang Bapak Ibu, nantilah aku bertobat saat umurku 50 tahun, nantilah aku bertobat setelah aku sudah sukses, nantilah aku bertobat setelah aku berumur 80 tahun, nantilah banyak nanti lainnya. Jadi Tuhan nggak kasih tahu tanggalnya, dia cuma menyuruh kita untuk bersiap setiap saat. Jadi yang kedua Bapak Ibu, kenapa tanggalnya tidak diberitahu, waktunya tidak diberitahu? Agar iman kita nyata melalui kesetiaan, bukan karena ketakutan. Jadi jangan seperti iman anak kecil, atau seperti anak kecil Bapak Ibu, yang sulit makan, terus mamanya bilang, nanti ditangkap Pak polisi loh, nggak mau makan. Nanti kalau kebanyakan main game, nanti ini loh, kalau nanti kebanyakan kalau terus main HP, nanti begini loh, sampai viral ada video, mungkin Bapak Ibu tahu, untuk supaya anak-anaknya mau tertib, ada video tentang Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang memberi arahan, katanya kalau anak-anak main game nanti dibawa ke camp. Jadi banyak orang tua sekarang, untuk anaknya mau makan, untuk anaknya berhenti main game, ditunjukkannya video Deddy Kang Mulyadi ini tadi. Jadi iman Kristen tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Iman kita itu bukan seperti anak kecil yang harus ditakut-takuti tentang cerita api neraka, tentang dahsyatnya api neraka, baru kita mau bertobat. Karena kesiapan sejati lahir bukan dari rasa takut akan hukuman, melainkan dari kasih dan hormat kepada Yesus. Jadi ketidaktahuan tentang kapan Kristus akan datang bukan menjadi kelemahan, tetapi Tuhan ingin supaya kita setiap hari selalu hidup dalam kewaspadaan rohani, bukan nanti sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Selanjutnya Bapak Ibu, agar kita bergantung penuh kepada Tuhan. Ketika waktu tidak diketahui, ketika Tuhan tidak memberi tanggal pasti tentang kedatangannya, kita belajar bahwa hidup ini bukan milik kita. Kita tidak bisa mengandalkan hari esok. Karena itu kita belajar untuk berserah diri setiap saat, hidup dalam perencanaan rohani, dan memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Selanjutnya Bapak Ibu di ayat 37 sampai 39, Yesus memberikan gambaran atau peringatan seperti zaman Nuh. Bukan karena kejahatan mereka saja, tapi terutama karena ketidakpekaan mereka. Apa rupanya yang dilakukan pada zaman Nuh itu? Makan minum, kawin mengawinkan, terus hidup seperti biasa. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan aktivitas itu Bapak Ibu, karena saat ini juga kita melakukan hal yang sama. Itu ya Bapak Ibu. Yang menjadi masalah adalah mereka larut dalam rutinitas sehingga tidak peka terhadap suara Tuhan. Tuhan memberikan peringatan melalui Nabi Nuh, tetapi mereka menyepelekannya. Bahtera dibangun di depan mata mereka, tapi mereka menertawakan Nabi Nuh. Mereka sibuk dalam rutinitas sampai air bah datang dan menghancurkan mereka. Demikian juga untuk kita hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kadang kita terlena dengan aktivitas dan rutinitas kita sehari-hari, sehingga kita kehilangan kepekaan terhadap Tuhan. Sebagai ilustrasi atau gambaran untuk kita saat sekarang, ada seseorang yang bekerja dari pagi hingga malam, ia mengejar karir, ia mengumpulkan uang, ia menabung untuk masa depan anak-anaknya. Sesekali dia ke gereja, tapi pikirannya tertuju pada laporan kantor yang menunggu.
Dia tidak hidup dalam pemberontakan, tapi dia hidup tanpa arah rohani. Ia lupa membangun hubungan dengan Tuhan walau badannya berada di gereja. Dan tanpa sadar, pelan tapi pasti, dunia telah menggantikan Tuhan. Yesus mengingatkan bahwa mereka tidak tahu. Ketidaktahuan itu bukan karena tidak ada pemberitahuan, Bapak Ibu. Bahtera berdiri di depan mereka selama puluhan tahun, masalahnya mereka tidak peduli. Demikianlah Yesus berkata bahwa kedatangannya akan mengejutkan orang yang hidup tanpa kesadaran rohani. Mereka tidak melakukan kejahatan, tetapi mereka hanya tidak berjaga-jaga saja. Selanjutnya Bapak Ibu untuk ayat 40 sampai 41, di ayat ini menarik Bapak Ibu. Bahwa Yesus tidak memberikan contoh orang yang berdosa dan yang orang saleh. Yesus memberikan contoh tentang dua orang yang melakukan hal yang sama. Sama-sama bekerja, sama-sama beraktivitas, sama-sama sibuk mencari nafkah. Tapi hasilnya berbeda. Satu dibawa, satu ditinggalkan. Apa yang ingin diajarkan oleh Yesus kepada kita di sini Bapak Ibu? Bahwa kesiapan rohani adalah urusan pribadi dan tidak bisa diwariskan. Suami istri yang tinggal satu rumah, tapi belum tentu punya kesiapan rohani yang sama pula. Kita bisa berada dalam keluarga yang rohani, tapi yang Tuhan lihat adalah hidup pribadi kita. Jadi Tuhan melihat hati bukan aktivitas. Sebagai gambaran juga untuk kita Bapak Ibu, di gereja ada dua orang yang setiap minggunya hadir beribadah. Dari luar mereka terlihat sama-sama bernyanyi, sama-sama memberi persembahan, sama-sama mendengarkan firman. Tapi yang satu hatinya sungguh hidup dalam pertobatan, sedang yang satu hanya menjalankan ritual peribadatannya saja. Hari Minggu gereja lah gitu. Tiap hari Minggu gereja begitu kan? Tapi di dalam hati tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan Bapak Ibu. Jadi Tuhan melihat hubungan pribadi kita dengannya. Bukan hanya tentang absen kita, perlunya absen hadir di gereja, tapi tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu yang terutama. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya bahwa kedatangan Tuhan ke dunia akan menjadi pemisah antara yang setia dan yang tidak setia. Bukan berdasarkan jabatan gereja, bukan berdasarkan lamanya kita menjadi anggota jemaat, bukan karena banyaknya kegiatan gereja yang kita ikuti, tapi Tuhan melihat hati kita. Apakah kita tetap setia kepadanya sampai kita siap menanti kedatangannya. Selanjutnya Bapak Ibu untuk ayat 42 sampai 44 yang menjadi perintah utama dalam perikop ini adalah berjaga-jaga dan siap sedia. Tuhan Yesus mengakhiri pengajarannya dengan perintah yang sangat penting, karena itu berjaga-jagalah dan hendaklah kamu siap. Kenapa Bapak Ibu? Karena kedatangan Yesus akan datang secara mendadak. Yesus memakai ilustrasi pencuri di tengah malam untuk menggambarkan ketidakterdugaan hari itu. Pemilik rumah tidak tahu kapan pencuri datang, tetapi kesiapan si empunya rumah itu yang menjadi tentang kesiapan pemilik rumah itu yang ditekankan Yesus di dalam ayat 42 sampai 44 tadi Bapak Ibu. Berjaga-jaga bukan berarti kita harus takut. Berjaga-jaga juga bukan kita harus khawatir setiap hari. Namun berjaga-jaga itu kita harus hidup dalam kekudusan dan tidak membiarkan dosa kecil bertumbuh, karena dosa kecil yang dibiarkan akan menjadi dosa besar yang menghancurkan. Selanjutnya Bapak Ibu, menjaga hati dalam kasih karunia dengan tidak membiarkan iri, dendam, luka hati, atau kemarahan menguasai hati kita. Jangan lagi ada kata-kata Bapak Ibu, pajupang di tanah narara. Iya kalau tanahnya merah, kalaunya nanti kita dikremasi. Kita jumpa-jumpa lagi kita kan Bapak Ibu. Jadi menyadari bahwa
menghilangkan kemarahan, menghilangkan luka hati, itu salah satu persiapan kita menanti kedatangan Yesus kedua kalinya. Jadi bagaimana aplikasinya Bapak Ibu di dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita prioritaskan Tuhan di dalam hidup kita, mulai hari dengan berdoa dan membaca firman atau renungan yang tiap hari pendeta kirim di grup jemaat kita. Agar jangan sia-sia juga ya Bapak Ibu, pekerjaan Bapak Pendeta yang bangun subuh, menyiapkan nas renungan kita di tiap pagi, tapi nggak ada kita baca. Ayo Bapak Ibu mulai dari sekarang, ayolah sebelum kita memulai aktivitas, kita bukalah renungan yang pendeta kirimkan di tiap pagi di grup WA Jemaat GKI Gunung Sinabung. Selanjutnya Bapak Ibu mengikuti PA yang diadakan di wilayah masing-masing. Tahun ini Bapak Ibu PA wilayah kita Efesus dan Korintus telah berakhir. Namun kalau kita lihat kehadirannya, masih ada yang belum hadir sekalipun dalam setahun ini Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan nanti di tahun 2026, ayolah ya, rame-rame kita. Kadang tuan rumah menyediakan makan malam sampai 40-50, yang hadir 20. Kecewanya tuan rumah sebenarnya. Tapi lah terkatakan katanya ya kan. Lah terkatakan. Jadi ayolah Bapak Ibu ya, hadir kita. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mendengarkan firman, untuk bisa membaca renungan, mumpung kita masih diberikan kesehatan. Kalau udah nggak bisa lagi kayak Tigan, Hilda ya Tigan, enggak lagi pula masuk daftar Tigan itu karena memang kondisi tidak memungkinkan. Jadi bagi kita yang masih diberikan kesempatan, ayo Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak kami, pemuda-pemudi, mari kita hadir di PA-PA yang diadakan gereja. Ada PA wilayah setiap hari, PA Efesus setiap hari Selasa. Ada PA wilayah Korintus setiap hari Rabu. PA pemuda minggu kedua ya. Minggu kedua dan keempat. Ayo Bapak Ibu ya, mumpung kita masih diberi kesempatan, diberikan kesehatan, mari kita ikut ber-PA bersama. Selanjutnya Bapak Ibu, jangan menunda pertobatan. Membangun keluarga yang baik antar tetangga, antar kakak dan adik, mertua dan menantu. Setia dalam pelayanan dan bertanggung jawab dalam pekerjaan, dalam gereja, semuanya dikerjakan sebagai pelayanan bagi Tuhan. Selanjutnya, mari kita pergunakan waktu dengan baik dan bijak, karena setiap hari adalah kesempatan kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, melalui Minggu Advent ini kita diundang untuk memeriksa diri, apakah kita sungguh-sungguh menyambut kedatangannya. Kedatangan Kristus bukan ancaman bagi orang percaya, tetapi penghiburan dan pengharapan. Dunia akan berlalu, karir akan selesai, tubuh kita akan menua, tapi kerajaan Allah tidak akan berlalu. Yang menjadi pertanyaan adalah, bukanlah kapan ia akan datang, tetapi apakah kita siap ketika dia datang? Kita jawab di dalam hati masing-masing ya Bapak Ibu. Kesiapan bukan berarti soal kita tahu, tapi soal hidup. Siap sedia berarti kita harus membuka hati menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Siap sedia berarti kita tidak sembarangan, karena yang sedang kita tunggu adalah Sang Raja yang maha mulia, yang maha besar, yaitu Yesus Kristus. Kiranya saat Yesus datang untuk kedua kalinya ke dunia ini Bapak Ibu, kita ditemukannya sebagai hamba yang setia, orang yang membawa pelita yang menyala, pribadi yang hidup dengan tujuan sorgawi, dan anak-anak Tuhan yang rindu bertemu Sang Raja. Jadi jangan menunggu hingga besok untuk bertobat Bapak Ibu, saudara-saudari. Jangan menunda untuk mengasihi, jangan menunggu waktu luang untuk berdoa. Hiduplah setiap hari dengan kesadaran bahwa kita sedang menanti Tuhan.
Mari sambut Minggu Advent ini dengan hati yang siap sedia menyambut Sang Raja kita, Yesus Kristus.